Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramdhani Ardiansyah dari kelas TI 24I. Di sini saya akan ceramah tentang suap menyuap tentang pekerjaan. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman Islam serta kesempatan untuk berkumpul dan menuntut ilmu. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada Nabi besar Nabi Muhammad SAW beserta keluarganya, sahabatnya, dan umat hingga akhir zaman. Saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan modern saat ini banyak tentang yang dihadapi oleh para pekerjaan dan karyawan, khususnya di perusahaan swasta maupun BUMN. Salah satunya tantangan moral terbesar adalah praktik suap menyuap yang sering dianggap hal biasa atau risiko pekerjaan. Padahal dalam hal pandangan Islam, suap menyuap atau riswah merupakan dosa besar yang mendatangi laknat dari Allah Subhanahu wa taala. Suap ini bisa terjadi dalam banyak bentuk. Ada 4 hal. Vendor memberikan uang pelicin agar proyek dimenangkan. Yang kedua, pelamar kerja memberikan amplop atau kepada HRD agar diterima kerja. Yang keempat, supervisor menerima hadiah dari bawahan agar dianggap jabatan. Karyawan menerima uang dari supplier agar lolos audit barang. Semua ini adalah bentuk ketidakjujuran dan pengkhianatan terhadap amanah yang telah diberikan oleh perusahaan maupun oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil Al-Quran dan hadis tentang larangan suap. Mari kita simak fitnah Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Baqarah ayat 188. Wala ta'kulu anwalakum bainakum bil batil wa tudlu biha ilal hukami litakul farikum min awalin nasibil ismi wa antum wa ta'lamun. Dan artinya, dan janganlah sebagian kamu memakan harta sebagai yang lain di antara kamu dengan jalan yang batil, dan janganlah kamu membawa urusan harta itu kepada hakim supaya kamu dapat memakan sebagian dari harta orang lain itu dengan dosa, padahal kamu mengetahuinya. Quran Surat Al-Baqarah ayat 188. Wala taqulu anwalakum bainakum bil batil waduhu bilahi litakulu parikam min awalin nasi bil ismi wa antum ta'lamun. Ayat ini jelas melarang kita mengambil harta orang lain dengan cara batil, termasuk melalui suap. Suap adalah bentuk pemaksaan keputusan yang tidak adil demi keuntungan pribadi. Rasulullah SAW juga bersabda, Allah melaknat pemberian suap, menerima suap, dan perantara dalam suap. Hadis riwayat Ahmad, Abu Daud, dan Tirmizi. Laknat berarti dijauhkan dari rahmat Allah. Maka betapa bahayanya jika kita tergolong orang yang dilaknatnya karena menerima atau memberi suap. Dampak suap di lingkungan perusahaan. Mari kita bahas lebih dalam tentang dampak buruk suap menyuap dalam dunia kerja. 1. Merusak sistem keadilan. Ketika keputusan diambil bukan berdasarkan kinerja atau kualitas, tapi karena suap, maka sistem menjadi rusak. Orang yang tidak kompeten bisa naik jabatan yang layak tersingkir. Yang kedua, menciptakan budaya kerja yang tidak sehat. Karyawan jadi saling curiga, kerja keras dianggap sia-sia, budaya asal biasa menyogok mulai dianggap normal. Itu sangat Allah tidak suka. Yang ketiga, mengundang azab dan
menghilangkan keberkahan. Gaji yang dimakan dari hasil suap adalah uang haram yang tidak akan membawa ketenangan dalam keluarga, tidak membawa berkah dalam hidup. Yang keempat, merugikan perusahaan dan negara. Karena keputusan yang tidak objektif, perusahaan bisa mengalami kerugian besar, proyek gagal, kualitas umum, dan bahkan bisa memicu tindakan hukum. Seorang karyawan di bagian pengadaan barang disebutkan perusahaan swasta besar, dan biasanya menerima bonus pribadi vendor agar menanggalkan tender. Pada awalnya, ia merasa tidak berdosa karena semua orang juga melakukannya. Namun, akhirnya proyek yang dijalankan vendor tersebut mengalami kerugian besar karena barang yang dikirim tidak sesuai standar. Perusahaan merugi dan karyawan itu akhirnya diberhentikan dan harus menjalani proses hukum. Apakah uang suap itu sebanding dengan harga diri, pekerjaan, dan jasa masa depan yang hancur? Cara menghindari dan menjaga diri dari suap. 1. Tingkatkan ketakwaan kepada Allah. Kedua, tolak dengan praktik suap kepada atasan yang berwenang. 4. Berdoa dan lingkungan kerja kita tetap bersih. Suap menyuap bukan sekadar pelanggaran hukum, tapi juga bentuk pengkhianatan terhadap kepercayaan dan pelanggaran besar terhadap ajaran agama. Jangan sampai kita mengandaikan iman dan keberkahan hidup hanya demi uang yang haram. Mari kita bekerja dengan jujur, profesional, dan penuh amanah, karena rezeki yang halal akan membawa keberkahan, sedangkan rezeki haram yang akan menghancurkan hidup cepat atau lambat. Cukup sekian dari ceramah kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.